lahir juga sebagai buah dari persaudaraan sejati para bapak bangsa kita dahulu. Manusia adalah dewa bagi manusia lain, yakni bentuk persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, warna kulit, adat istiadat, dan budaya, bahkan tidak membedakan aspek-aspek lainnya. Manusia adalah teman bagi sesama. Tidak dimonopoli oleh raja-raja, wong cilik, tetapi justru oleh orang-orang besar, oleh orang-orang yang merasa dirinya besar. Salam jumpa, satu perahu. Kita satu perahu, demikian tulis seorang sahabat dalam pesan singkatnya. Ia mengumpamakan orang-orang yang sudah menerima vaksin COVID-19 berada dalam satu perahu bersama dengan orang lain yang sama-sama mengupayakan kesehatan bersama. Untuk apa? Untuk membangun yang namanya herd immunity, kekebalan komunitas, demi keselamatan bersama. Ibarat kata kisah Nabi Nuh, yang selamat dari banjir bandang ketika itu adalah mereka yang masuk ke dalam perahu. Yang dimaksud dengan herd immunity atau kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kekebalan pada banyak orang sekaligus adalah vaksinasi. Bila herd immunity sudah terbentuk, maka dapat menghentikan atau sekurang-kurangnya mengerem penyebaran penularan COVID-19. Karena itulah program vaksinasi terus digencarkan pemerintah. Meskipun kita tahu masih ada saja orang yang meragukan manfaat vaksinasi itu, bahkan menentangnya dengan berbagai macam alasan. Karena itu dalam situasi seperti sekarang ini, berada dalam satu perahu adalah sangat penting. Berada dalam satu perahu tujuannya adalah untuk membangun kesehatan dan keselamatan bersama sebagai satu saudara, satu tanah air, satu tumpah darah, satu bangsa, bukan sama sekali sebagai individu. Inilah bentuk solider sebagai saudara. Inilah yang disebut ukhuwah wathoniyah, yakni bentuk persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, warna kulit, adat istiadat, dan budaya, bahkan tidak membedakan aspek-aspek lainnya. Pada saat itu, ukhuwah wathoniyah sangat-sangat penting. Sebab pandemi corona membuka topeng egoisme dan menyingkap kenyataan bahwa kita telah mengabaikan harta bersama yang sangat berharga, yang paling berharga, yaitu menjadi saudara satu sama lain.
Maka dengan berada dalam satu perahu menerima vaksin, persaudaraan itu menjadi hidup, menjadi nyata. Rasa persaudaraan atau ukhuwah, itulah yang akhir-akhir ini terasa semakin menipis. Semoga tidak hilang. Karena apa? Sebab kalau hilang, negeri ini bukan lagi Indonesia. Tapi entah mengapa, sekarang ini orang kok lebih suka dan lebih cenderung memperlihatkan perseteruan. Lebih suka permusuhan, ketidaksenangan, kebencian, keirian, ketimbang persahabatan, persaudaraan, kecintaan, dan saling mendukung. Ada kecenderungan sementara pihak yang lebih senang hiruk pikuk, hingar-bingar ketimbang hidup aman dan damai, saling menghormati. Ada yang lebih senang mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, tapi sebaliknya mengunci rapat-rapat mulutnya terhadap hal-hal yang sebenarnya masalah yang harus dipersoalkan. Anehnya atau malah mungkin gilanya, sikap-sikap semacam itu tidak dimonopoli oleh rakyat kecil. Tidak sama sekali. Tidak dimonopoli oleh rakyat jelata, wong cilik, tetapi justru oleh orang-orang besar, oleh orang-orang yang merasa dirinya besar, oleh elit politik, oleh elit pemerintah, bahkan elit agama. Atau justru rakyat kecil hanya mencontoh para elit, entah elit masyarakat, entah elit politik, atau elit agama. Padahal ada masalah bangsa yang lebih mendesak untuk ditangani secara bersama. Apa itu? COVID-19. Bukankah pandemi COVID-19 itu telah memporak-porandakan segalanya? Tidak hanya kehidupan rakyat Indonesia yang mengalami hal semacam ini. Tidak. Tetapi rakyat dari banyak negara di dunia ini mengalami hal yang sama. Saat ini rasa persaudaraan sebagai saudara setanah air, sebagai saudara senasib sepenanggungan, sebagai saudara seiring dan sejalan sangatlah dibutuhkan. Ketika negara dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, semestinya ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariah, yakni persaudaraan pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku dan aspek-aspek kekhususan lainnya, perlu ditumbuh suburkan. Perlu ditumbuh suburkan. Persaudaraan semacam itu diikat oleh jiwa kemanusiaan. Artinya apa? Sebagai manusia kita harus dapat memposisikan dan memandang orang lain dengan penuh kasih, dengan penuh kasih sayang, selalu melihat kebaikannya, bukan kejelekannya. Dalam rumusan filsuf Indonesia yang begitu kondang, yakni Triarkara, hal itu disebut sebagai homo homini socius. Artinya manusia adalah teman bagi sesama. Manusia teman bagi sesama adalah kodrat manusia. Manusia itu ada yang menyebut homo homini deus est. Homo homini deus est. Maksudnya apa? Manusia adalah dewa bagi manusia lain. Kalau manusia adalah dewa bagi manusia lain, artinya di dalam diri manusia ada kebaikan, ada sifat-sifat baik,
ada sifat-sifat untuk memperhatikan sesama ciptaan. Karena itu manusia adalah dewa bagi manusia lain. Maka persaudaraan mengandaikan cinta, persaudaraan mengandaikan hormat, dan melakukan yang terbaik bagi orang-orang lain di sekitar kita. Inilah yang disebut sebagai persaudaraan sejati. Tetapi ingat, persaudaraan sejati hanya terjadi di antara orang-orang yang tulus hatinya. Persaudaraan sejati tidak akan pernah muncul di antara orang-orang yang pura-pura tulus. Di antara orang-orang yang munafik tidak akan pernah muncul persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, yang begitu dahsyat, dan akan mengubah wajah dunia manakala manusia hidup di dalamnya. Negeri ini kita tahu semua bahwa negeri ini Indonesia lahir juga sebagai buah dari persaudaraan sejati para bapak bangsa kita dahulu. Ingat, itulah contoh dari para bapak bangsa kita. Banyak contoh besar yang lain di tingkat internasional, di tingkat dunia. Tidak hanya di Indonesia tentang persaudaraan sejati. Kisah lama mempertemukan atau pertemuan dan kemudian menjadi persahabatan antara Santo Fransiskus Assisi dengan Sultan Malik Al-Kamil dari bangsa Ayyubiyah yang pada waktu itu berkuasa atas Mesir, Palestina, dan Suriah, memberikan gambaran yang jelas tentang persaudaraan sejati itu. Fransiskus Assisi berani keluar dari batas. Ia berani menjumpai Sultan Malik Al-Kamil di kota Damietta, Mesir. Padahal pada waktu itu sedang berkecamuk perang salib. Ia datang dan mendatangi Sultan Al-Malik dengan membawa misi perdamaian dan kasih. Bukan perang, misi perdamaian dan kasih. Mereka, kedua tokoh itu, sama-sama memiliki damai otentik dalam dirinya. Semangat damai, semangat persaudaraan. Ya, semangat persaudaraan itulah yang seharusnya ada dalam satu perahu. Dan itulah rasanya yang menjadi jawaban untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 atau sekurang-kurangnya mengerem laju penularannya. Saya yakin dan saya percaya mereka yang mau bergerak serempak akan melangkah ke esok yang lebih baik. Hari esok yang penuh optimisme dan harapan indah untuk Indonesia bersama. Terima kasih. Salam.